Kita kan harus menyesuaikan Pak. Hampir Kabupaten Penajam Pasir Utara ini kan butuh pembangunan dari sisi desa, kecamatan, pertanian, perikanan, semua butuh biaya. Tentu di dalam hal ini pemerintah ini juga sudah merancang, sudah merencanakan harus sesuai dengan keuangan kita itu. Ya tentu kita berjalan berpacu ini dengan kemampuan itu. Padahal kalau kita berharap semua pembangunan itu segera kita bangun, ya kita kemampuan kita ya tidak Ya, terbatas. Ya. Tapi sekarang alhamdulillah Penajam ini sudah sangat luar biasa kalau menurut saya dari segi pembangunan. Pembangunan itu kita kan harus mengukurnya dengan kemampuan gitu loh. Tapi dengan kemampuan seperti itu Penajam ini sudah saya anggap sudah masuk ke level inilah. Majulah. Naik level lah, Naik level ya. Saya yakin 10 tahun ini sejajar dengan kabupaten lain. Ya, kalau lihat dari infrastruktur yang sekarang ada, kita ini kan semua jalan itu dicor, Pak. Karena cor ini betul-betul menurun. Yang sangat cocok lah untuk Kabupaten Penajam ini karena daerahnya ini daerah rawa. dengan kondisi tanah gitu. Kultur tanah ini. Kalau aspal itu tidak lama 1 tahun sudah rusak lagi. Kalau cor ini biar 30 tahun, walaupun memang biaya pembangunannya ini luar biasa mahal. Tapi ya harus kita lakukan. Sekali kita berbuat, tapi 20 tahun, 30 tahun masih bisa kita nikmati. Kalau kita jalan-jalan utama, jalan penghubung ini sekarang cor. Jalan-jalan desa lah yang masih kita aspal. Itu kan butuh biaya besar. Nah, bagaimana kemudian dengan sumber pendanaannya? Karena kalau mengharapkan APBD PPU saja mungkin sampai beberapa puluh tahun lagi baru terasa maksimal semua pembangunan jalan itu. Ya, ini kan berbagai macam cara sebenarnya Pak. Pemerintah ini ya sudah melakukan hal-hal yang bagaimana untuk mendapatkan dana untuk membangun daerah kita ini melalui dana DA. Ke provinsi kita minta bantuan juga, aspirasi teman-teman di provinsi itu masuk ke Kabupaten Penajam Pasir Utara. Ini upaya-upaya itu dilakukan, tapi alhamdulillah juga itu berjalan dengan baik. Dari provinsi juga luar biasa, dana DA bantuan pusat ini juga luar biasa ya. Tapi saya yakin ke depannya ini dengan adanya pemindahan ibu kota negara ini, imbas pembangunan ke Kabupaten Penajam ini juga akan sangat tinggi. Kalau dari proses master plan perencanaan pembangunan yang ada ya hampir sebagian besar Kabupaten Penajam itu masuk. Ya seperti daerah Pantai Lango, daerah Gersik, daerah Riko, Bulumeno, itu sudah ada master plan-nya. Tapi itu luar biasa. Pak John kan sempat menjadi anggota DPR, terus menjadi anggota Dewan gitu ya kan, 3 periode. Kalau dari kacamata Pak John sudah cukupkah alokasi dari pusat untuk pembangunan infrastruktur di Penajam, terutama terkait dengan keberadaan IKN ini? Kalau saat ini sangat minim sekali. Ya, tentu ini kan awal ya, tapi upaya ini sedang dilakukan oleh pemerintah. Penajam berkoordinasi dengan pusat ya, dengan Bappenas, dengan Dinas PU, ya supaya Penajam ini kan sudah punya master plan perencanaan pembangunan ini ya harus diselaraskan, harus diselaraskan dengan rencana pembangunan ibu kota negara yang baru. Ya, tentu kita akan menunggu. Tapi saya yakin Pak, artinya gini, saya yakin anggaran pembangunan itu akan masuk lebih besar. Di 2024-2025. Tidak mungkin ada kota di sana, daerah penyangganya ini menjadi hutan kan mungkin. Ya, tapi itu tidak usah kita khawatirkan lah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.